Sini ngapain di Maling. maling ya, gua orang lagi ribut ngapain maling. Goblok emang. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang Dua Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Oke bay, di video kali ini gue bakal ngebahas berita yang lagi viral gitu ya, yaitu tentang security yang memukul anjing, terus ada mahasiswa abadi yang bikin ulah, dan terakhir ada bocah yang gak jadi tawuran gara-gara lihat aja nanti. Ya oke lah, tanpa basa-basi engkau ajak happy-happy, kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Cus. Jadi beberapa hari kemarin lagi viral ada seorang security yang dipecat gara-gara memukul anjing penjaganya. Kronologi awalnya ada akun Instagram bernama Marlene Hariman. Dia ini mengunggah sebuah story yang memperlihatkan seorang security memukul seekor anjing gitu bay. Ya ini untuk lebih jelas storynya seperti apa, kita setel aja videonya, cus. Ini emang gak ada suaranya gitu ya bay. Nih di sini, anjingnya dipukul. Dan kalau dari captionnya, halo Plaza Indonesia, ini tolong dong security-nya ditatar. Kenapa anjing itu dipukul, kenapa harus kasar begitu. Nah dari story inilah lalu ada artis bernama Robby Purba gitu ya, yang mengupload ulang video tersebut di akun Instagramnya. Namun ketika gue mampir ke akun Instagramnya Robby Purba, video ini tuh udah gak ada gitu bay. Kayaknya ya udah dihapus gitu ya. Nah ketika awal berita tersebut ramai, banyak netizen yang mendukung si Robby Purba ini gitu. Karena kan kekerasan terhadap binatang menurut banyak masyarakat tidak diperbolehkan gitu ya bay. Dan bahkan saking viralnya kejadian tersebut, Plaza Indonesia sendiri tuh sampai membuat permintaan maaf gitu bay. Namun akan tetapi setelah berita tersebut viral, muncul klarifikasi dari pihak security yang memukul anjing tersebut gitu ya. Cuma video klarifikasinya nggak bisa gua play karena ada lagunya gitu. Tapi inti dari klarifikasinya, security ini bilang bahwa dia memukul anjing tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena si anjing tersebut mencoba menerkam seekor anak kucing gitu bay. Nah dan ini ada video CCTV yang memperlihatkan ketika si anjing bukan mencoba lagi malah. Ini jatuhnya sudah menerkam si anak kucing tersebut gitu ya. Ini kita setel videonya cus. Tuh udah sempat kegigit si anak kucingnya. Langsung tepar anak kucingnya. Kasihan sih anak kucingnya ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Walau video klarifikasi dari pihak security sudah muncul, lalu anjingnya juga sudah dicek sama dokter hewan dan sehat-sehat aja, tetap tidak bisa mengubah keputusan pihak Plaza Indonesia untuk memecat security tersebut. Dan sebenarnya juga yang harusnya dicek kesehatannya adalah si kucingnya gitu ya bay, bukan si anjingnya. Nah dan dari kejadian tersebut, yang awalnya netizen dukung si Robby Purba, sekarang malah menyerang balik si Robby Purba gitu ya. Karena si Robby Purba ini dianggap memutuskan rezeki orang lain gitu bay. Dan yang konyolnya, alih-alih si Robby Purba ini meminta maaf, dia malah playing victim dan mengancam akan memenjarakan orang-orang yang menghujat dia. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel ya video si Robby Purba yang ngeyel. Assalamualaikum warga, apa kabar? Waalaikumsalam. Sorry aku baru respon dari semua bully-bulian kalian. Ini aku tetap senyum, bukannya aku suka dibully ya, orang gila mana yang suka dibully. Cuman teman-teman yang ngebully aku dari kemarin nih, janji jangan hapus komennya ya. Siap. Biar nanti teman-teman ada rasa sedikit penyesalan. Tetap santai, tetap chill. Apalagi sekarang polisi udah turun tangan. Kalau aku salah, masa aku senyum-senyum polisi turun tangan, malah aku kasihan sama si bapak. Cuman nggak sadar diri ya. dia. Yang penting face sehat. Dan aku tetap akan defending haknya hewan-hewan. Gitulah intinya. Oke. Terima kasih. Tunggu aja postingan hari ini ya teman-teman. Tunggu aja postingan hari ini. Iya ditunggu postingannya.
Sari boti, boti sari boti, telolet, tetelolet. Jadi pengen beli sari roti gue. Ya akhirnya setelah gue menunggu gitu ya, apa yang akan diposting sama si Robby Purba, akhirnya nih walaupun sempat ada drama si Robby Purba ini playing victim, ujung-ujungnya dia tetap minta maaf. Emang paling enak gitu ya, makan ludah sendiri. Cuman ini video permintaan maaf dari Robby Purba tuh terlalu bertele-tele, dan ini juga banyak banget gitu ya partnya. Sampai ada 5 part. Kalau misalnya gua nunjukin ke kalian videonya semua, itu bakal makan durasi yang cukup lama gitu. Jadi untuk mempersingkat durasi, gue bakal bilang ke lu, intinya si Robby Purba ini meminta maaf kepada security yang dipecat gitu ya, dan kepada orang-orang yang dirugikan. Karena yang dipecat tuh memang bukan satu orang doang gitu bay. Soalnya gara-gara video yang diupload ulang sama si Robby Purba, Plaza Indonesia ini tuh sampai memutus kontrak terhadap vendor security tersebut gitu ya. Jadi mungkin aja nih, di satu vendor tersebut ada 10 security yang harus ditarik dari Plaza Indonesia gitu bay. Robby, tanggung jawab lu harusnya nggak cuma sampai di permintaan maaf doang gitu ya. Lu harus menafkahi tuh keluarga orang-orang yang udah lu bikin hilang pekerjaannya sampai mereka dapat pekerjaan lagi. Dan mungkin juga dia meminta maaf bukan karena menyesal, tapi karena takut diboikot supaya tidak tampil di TV lagi gitu bay. Ya inilah pentingnya melihat dari dua sisi gitu ya bay. Dan menurut gue kalau kekerasan memang diperlukan dalam mendidik hewan sebagai bentuk punishment gitu ya, itu sah-sah aja selama tidak membahayakan. Karena kalau dilihat dari video CCTV, si anjing kan mencoba melukai si kucing gitu ya. Lalu dari video si perekam, si anjing tersebut tuh kayak ngeberontak, makanya dipukul sama si security. Karena ya susah diatur gitu bay. Cuma sialnya si security ini, dia ketemu makhluk yang asal ngerekam, terus upload tanpa mau tabayun terlebih dahulu untuk menanyakan langsung kenapa bapak melakukan hal tersebut. Dan juga katanya si Robby Purba ini tadi bilang gitu ya, kalau dia tuh mempertahankan hak asasi hewan atau binatang gitu. Coba dah suruh si Robby Purba ini main-main ke pasar Tomohon. Ya oke, next bye. Jadi di Makassar beredar sebuah video ada 4 orang mahasiswa senior yang mengamuk-ngamuk dan salah satunya bahkan menendang pintu ruang kelas hingga rusak gitu ya. Dan kalau dari berita yang gue baca, ternyata si senior tersebut lagi kesal karena laptop milik temannya dipinjam seseorang dan belum dibalik-balikin juga gitu bay. Terus juga ternyata sebelum kejadian tersebut si senior ini tuh sempat meminum miras. Mungkin karena kesal dan ada efek dari pengaruh miras gitu ya, makanya si senior ini tuh berani melakukan hal di luar nalar seperti video berikut gitu bay. Ini kita setel videonya ya, cus. Anjir. Tuh, nendang pintu anjir. Tengil banget tengil. Kaki merusaki kak. Kenapa ini? Nah kan kaki juga nanti imbasnya. Ini juga pada cungkring-cungkring semua gitu ya. Tapi ketakilan gitu. Caper banget sama adik kelas. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Ini gayanya tangil banget gitu ya, mentang-mentang jadi donatur kampus. Ya setelah video tersebut viral, nggak lama kemudian akhirnya polisi berhasil menangkap mahasiswa tersebut. Dan ketika ditangkap ternyata kaki si senior ini tuh robek gara-gara nendang pintu kaca kelas. Dan dia juga mendapatkan 28 jahitan dari dokter. Emang kalau orang lagi mabok tuh kelakuannya jadi tolol gitu ya bay. Oh iya, dan juga si senior tersebut tuh bakal di DO dan dipenjara selama 2,5 tahun atas pasal 406 tentang perusakan. The real beban orang tua. Ya oke, terakhir bay, jadi ada sebuah video dengan caption pelajar lagi tawuran diteriaki maling oleh mama, mood tawurannya langsung hilang. Jadi untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya cus. Aja bak buaya sini. Sini ngapain? Maling. Maling gua orang lagi ribut ngapain maling? Goblok emang lu. Waduh. Ngapain maling sih? Anjing langsung ngedumel gitu ya. Siap.
Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Ya sikap ibu-ibu ini tuh udah bagus gitu ya, karena berhasil mencegah terjadinya tawuran. Dan keputusan si bocil untuk nggak jadi tawuran adalah keputusan yang tepat, karena kalau mereka tetap maksa tawuran sambil diteriakin maling sama ibu-ibu, yang ada mereka bakal dipukulin sama warga gitu. Ya oke lah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lu mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Sebenarnya hari ini juga gue pengen ngebahas kasus bos rental mobil yang dikeroyok sama warga Pati gitu ya. Cuma ternyata ada plot twist di balik kisah tersebut gitu bay. Ya mungkin hari Kamis insya Allah bakal gue bahas gitu ya, kalau kasusnya udah rampung. Oke bay, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?